Halo Sobat Kompas.com, jumpa lagi di live streaming News Update bersama saya Michela. Kali ini kita akan mengulas soal sidang 3 terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf dengan agenda pemeriksaan saksi yakni Verdi Sambo pada Rabu 7 Desember 2022 kemarin. Kita langsung saja bahas hal ini bersama kuasa hukum keluarga Brigadir Mansur Febrian. Halo, selamat siang Mas Febri. Selamat siang Mbak Misela, salam sehat, salam hormat juga. Siap, salam sehat Mas Febri. Kita langsung saja nih Mas bahas soal Verdi Sambo yang menjadi saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf pada hari kemarin. Nah, kalau kita kemarin menyimak jalannya sidang, banyak pertanyaan yang diajukan majelis hakim dan juga jaksa untuk mencecar Sambo terkait seluruh rangkaian peristiwa kemarin yaitu kematian Brigadir J. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, secara umum bagaimana tanggapan keluarga Yosua terkait dengan sidang kemarin? Ya, Mbak Misela, tentunya sangat menarik sekali pada saat persidangan kemarin ketika Pak F menjadi saksi daripada terdakwa yang lain. Dan ini kali pertama Richard Eliezer juga bertemu dengan Pak FS. Yang kita ketahui sebelumnya ketika olah TKP dia tidak pernah mau dan tidak pernah ingin untuk bertemu dengan Pak FS. Nah, namun sempat saya juga bahas kemarin di Kompas TV juga dengan pakar yaitu Pak Kang Asep. Waktu itu saya sampaikan bahwa kita lihat saja persidangan kemarin, intinya persidangan Pak FS dengan terdakwa yang lain ini, apakah ada mental daripada perwira ini sebagai seorang kesatria atau justru yang berpangkat rendah lah yang akan lebih kesatria seperti itu. Nah, banyak sekali hal-hal yang menarik yang saya ambil ketika melihat jalurnya persidangan. Dalam hal ini banyak statement Pak FS yang pelin-pelan ya, ataupun tidak konsisten dengan apa yang dia sampaikan. Dalam hal ini pernah beliau sampaikan bahwa sekuat ini semuanya adalah anak-anak saya yang harus saya lindungi. Yang kemudian ya namanya anak seperti apa sih antara anak dengan bapak kan begitu. Namun dia mengeluarkan statement bahwa karena saya di PTDH kan Richard yang menembak, ya dia juga harus di PTDH kan. Lah kok dia sudah disuruh ibaratnya kan, seperti pengakuan Baradae, dia sudah disuruh kok sekarang minta dipecat. Katanya anak, kok ikut dijerumuskan. Itu loh komentar dari saya. Kemudian ada juga yang menarik terkait pernyataan beliau kata-kata untuk menghajar. Itu juga ambigu. Selama ini kita tunggu-tunggu karena rekan pengacara yang mendampingi Pak Epes mengatakan klien kami menyuruh Richard ini untuk menghajar, bukan menembak. Tapi di dalam persidangan faktanya adalah beliau justru bingung, hajar, tembak atau apa gitu. Pokoknya seperti itu katanya. Nah, inilah sebuah rangkaian kebohongan yang selama ini dibuat oleh beliau bersama klaster-klasternya ini, perlahan tapi pasti menunjukkan kebohongan itu ada. Yang kita ketahui awal kita melaporkan ini bahwa kami dituduh sebagai penyebar hoax, kami dituduh sebagai pembuat keonaran, dan itu dibuktikan dengan ketua tim kami dilaporkan di Mabes Polri. Tapi setelah masuknya ke persidangan, adanya bukti-bukti, kemudian keterangan saksi, yang satu sama lain ada yang berkesinambungan ataupun sesuai dengan keterangannya, ada juga yang kontra dengan perkara tersebut. Nah, itu semakin terbukti. Kami tidak ingin mendahului putusan daripada majelis hakim, namun dengan kesaksian-kesaksian tersebut ditambah dengan alat bukti, karena ini masih pemeriksaan saksi ya Mbak Yusel, kami tidak ingin mendahului putusan hakim, menghormati asas praduga tidak salah. Namun kalau kita amati sikap dari majelis hakim ini kayak sudah memiliki keyakinan bahwa terkait pembunuhan berencana 340 ini memang sudah terpenuhi seharusnya, ya kan? Lalu tidak pernah ada dugaan pelecehan seksual. Saya garis bawahi kembali, tidak pernah ada pelecehan seksual. Kenapa? Itu hanya sebuah spekulasi, sebuah narasi tanpa bukti. Walaupun sampai hari ini masih digaungkan. Karena kita juga harus fairness.
kita diatur oleh hukum, kita beracara berdasarkan KUHP. Berarti ketika disampaikan ke persidangan harus berdasarkan alat bukti. Alat buktinya apa? Salah satunya keterangan saksi, keterangan ahli nantinya, kemudian alat bukti surat, dan terakhir keterangan terdakwa, kan begitu. Namun di sini saya lihat hanya keterangan terdakwa saja yang selalu digaungkan, dan ada alat bukti lain bahwa sudah di SP3-kan pelecehan seksual tersebut. Nah, pertanyaan besarnya adalah ketika di SP3-kan tidak adanya tindak pidana, kok kenapa tidak berani untuk mempra-peradilankan? Dan ketika beliau juga sang jenderal ini tersangkakan sampai hari ini diterdakwakan, kenapa tidak ada pra-peradilan? Itu yang sangat mencengangkan sekali, karena kita juga tahu tuntutannya ataupun dakwaannya ini tidak main-main ya. Itu pasalnya sangat berlapis, yaitu pembunuhan berencana, dan juga beliau terkena obstruction of justice, menghalang-halangi proses daripada penyidikan. Kita ketahui melibatkan banyak sekali dari pangkat perwira tinggi sampai pangkat yang paling terendah. Begitu Mbak Misela. Baik, Mas Febri, tadi kan ini tanggapan soal dari kuasa hukum begitu ya. Kalau kita bicara spesifik soal tanggapan keluarga, bagaimana melihat sidang Sambo menjadi saksi kemarin? Apakah kecewa dengan pernyataan Sambo yang mungkin masih dianggap belum jujur begitu dari pihak keluarga Brigadir J? Atau seperti apa, Mas Febri? Dari awal sampai dengan hari ini, keluarga masih sangat merasa kecewa dan sakit hati. Walaupun sudah sempat ada kata maafkan, kan seperti itu namun rasa kecewa dan sakit hati itu, saya pribadi sebagai tim penasihat hukumnya menyatakan bahwa itu tidak akan hilang. Karena kenapa? Beliau masih berbelit-belit kok. Beliau masih menuduh, memfitnah anak daripada klien kami ini melakukan sebuah tindak pidana yang kami sampai hari ini tidak pernah diperlihatkan sebuah alat bukti. Ditambah lagi majelis hakim juga menolak ketika penasihat hukum Pak Epes ini ataupun Bu PC meminta supaya persidangan tertutup. Nah, yang saya sayangkan dari tim penasihat hukum ini, apakah tidak berpatok terhadap dakwaan jaksa? Karena ini sudah menjadi alur persidangan yang sudah jelas-jelas adalah pembunuhan berencana. Kok tetap ingin dialihkan gitu loh ke dugaan pelecehan seksual? Di dakwaan jaksa ini tidak ada dakwaan pelecehan seksual, itu tidak ada. Yang real adalah dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dengan perbantuan, kan begitu. Ini kasihan sebetulnya Pak Epes dan Ibu PC ini. Untuk apa sih penasihat hukumnya ini terus menggaungkan hal tersebut begitu loh. Saran dari saya sih, dari pribadi, walaupun masih junior nih kan, supaya memberikan masukan itu yang rasional, supaya para pelaku ini mengakui seluruh kesalahannya, bertanggung jawab dan bertaubat. Sudahlah, tidak usah berbelit-belit, tidak usah panjang lebar, karena makin banyak yang kena. Kasihan mereka juga, gitu loh, yang sudah diperintahkan oleh beliau untuk membantu. Kenapa saya berani menyampaikan seperti ini? Ya karena Pak Epes sendiri sudah menyatakan bahwa saya akan bertanggung jawab, itu kesalahan saya, begitu loh. Namun lagi-lagi kok kenapa masih berputar-putar di sekitaran pelecehan seksual? Bahkan lebih parahnya lagi adalah dugaan pemerkosaan. Di mana diperkosanya? Kapan diperkosanya? Di Duren 3 atau di Magelang? Gagal di Duren 3, lari ke Magelang. Sepanjang apa sih kepunyaan Brigadir Joshua hingga harus seperti itu? Kan jadi geli kita dengarnya Pak Misela. Nah, apakah tujuan mereka akan mengarahkan ke notwir pasal 49 ayat 1 KUHP? Di situ memang KUHP, mohon maaf. Di situ memang dijelaskan ketika seseorang ini membela harkat dan martabat daripada keluarganya dan juga terkait kesusilaan, itu memang tidak bisa dipidana, tapi eksekusinya itu harus serta-merta hari itu juga ada kontak fisik. Nah, sedangkan dalam perkara ini adalah sebuah skenario, sebuah penghilangan barang bukti, menghancurkan alat bukti, merusak TKP. Kemudian juga segala prosedur untuk menghantarkan jenazah ke rumah sakit Polri itu di luar prosedur kalau saya lihat. Kenapa?
Kenapa harus propam? Kenapa bukan dari reskrim? Karena ini kan masalah pidana. Kok jadi propam yang mengamankan semuanya? Kok jadi propam yang mengatur? Dan lagi, kenapa ambulannya ini bukan ambulan dari Polri, tapi ambulan sewa dari pihak swasta? Apakah memang ada kerjasama dengan pihak swasta? Kalau memang ada, ya harusnya ketika ada yang sakit dari dia, kita loh punya hubungan ini dengan pihak swasta ini, begitu. Kan ini nggak dijelaskan. Ya, baik. Mas Febri, kita lebih bicara spesifik soal tadi dugaan pelecehan seksual yang kembali digaungkan Sambo. Nah, kemarin ini kan memang Sambo sempat mengaku ingin mengonfirmasi terlebih dahulu sebelum peristiwa penembakan Yosua. Namun niat tersebut hilang karena Sambo ini percaya 1000% katanya kepada keterangan istrinya. Nah, bagaimana kuasa hukum keluarga Brigadir J melihat hal ini, pernyataan Sambo ini, Mas Febri? Ya, seperti saya katakan tadi, beliau ingin mempertahankan sebagaimana pasal 49 ayat 1 KUHP. Dia ingin membuktikan itu. Saya melakukan itu karena melindungi harkat dan martabat kesusilaan dalam keluarga saya. Karena ada dugaan yang mengancam kepada keluarga saya, itu disebut notwir. Pembelaan yang dapat dilakukan walaupun korbannya, misalnya si tersangka ini meninggal ketika adu kontak sesuai dengan pasal ini, dia tidak dipidana karena dia membela harkat dan martabatnya. Nah, katakan dia pernah ingin mengkonfirmasi apapun yang beliau sampaikan hari ini, itu kan pernyataan beliau. Nah, harus terkonfirmasi dengan alat bukti yang lain sesuai dengan pasal 184 KUHP, bukan hanya berdasarkan pengakuan saksi, apalagi saksi ini juga sebagai terdakwa yang kita ketahui saat ini adalah sebagai otak pelaku skenario, begitu loh. Apapun yang dia sampaikan sah-sah saja, tidak masalah, karena terdakwa juga memiliki hak ingkar untuk mengakui atau tidak mengakui. Namun karena ada hukum acara, kita hormati hukum acara, ya harus sesuai dengan alat bukti, harus sesuai dengan hukum acara tersebut. Tidak boleh serta-merta berdasarkan pemikirannya dia bahwa saya akan mengkonfirmasi ini dan itu, saya percaya 1000%. Ketika dia mengatakan percaya 1000%, dia tidak melihat alat bukti, dia tidak mendengarkan keterangan saksi, yaitu kebodohan beliau menurut saya. Dia polisinya polisi, dia seorang perwira tinggi, dia seorang serse yang bukan baru setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun beliau berjalan. Dan karir beliau juga sangat moncer, saya lihat, dibandingkan senior-seniornya yang lain. Beliau sudah bintang 2 loh. Kok masih serta-merta percaya begitu saja? Apakah ini akan tetap mencoba meyakinkan majelis hakim karena skenario sudah terbantahkan, skenario sudah gagal total, dan banyak ABK-nya yang sudah terjun payung dari kapal tersebut karena sang kaptennya udah mulai oleng ibaratnya, sudah mulai nggak karu-karuan, sudah mulai ambyar gitu loh. Jadi ya beliau mencoba mempertahankan dirinya sendiri dengan kemudian ingin memojokkan Baradae, karena Baradae lah yang jadi biang keroknya membongkar semua ini. Itu kalau boleh saya punya catatan ya Pak, karena nantinya ketika statement beliau seperti itu jangan sampai mengarahkan ke asas nustesis, keterangan saksi bukanlah saksi, karena yang masih konsisten setelah Baradae bertobat ya tinggal beliau sampai hari ini, tinggal Baradae aja yang konsisten. Walaupun ya pelan-pelan sudah mulai ada yang selaras dengan keterangan Baradae, seperti Azan Romer juga, kemudian terkait dugaan pelecehan di Magelang yang tadinya saksi Susi, saksi Kuat itu menjadi saksi kunci untuk dugaan pelecehan ini, dia menyatakan kami tidak tahu. Jadi siapa lagi saksinya, apalagi buktinya? Apa sekonyong-konyong tiba-tiba keterangan ahli yang mereka panggil? Kan tidak bisa seperti itu. Keterangan ahli yang mereka panggil itu saya katakan adalah sebuah opini. Mau dipakai mau tidak terserah majelis hakim, karena keterangan ahli pun harus bersesuaian dengan alat bukti yang lain, tidak boleh berdiri sendiri, tidak boleh bertentangan, begitu Mbak Bisel. Baik, Mas Febri, dalam sidang kemarin ini keikutsertaan Sambo dalam penembakan Yosua juga jadi sorotan. Nah, saat itu JPU menanyakan kepada Sambo apakah dia juga ikut menembak Yosua.
Nah, Sambo menjawab tidak, namun JPU menyinggung soal hasil tes alat lie detector yang menunjukkan Sambo ini berbohong. Hakim juga memaparkan bahwa hasil otopsi jenazah Yosua di mana ditemukan 7 luka tembakan, 5 diantaranya berasal dari tembakan Eliezer. Nah, sisanya kan masih menjadi misteri. Nah, bagaimana tanggapan kuasa hukum terkait hal ini? Ya, misalnya ini juga sangat menarik sekali ya terkait lie detector. Ya. Ketika Polri menyampaikan bahwa semua terdakwa, tersangka yang lainnya yang terlibat ini akan diperiksa melalui lie detector. Kami lah tim kuasa hukum yang menolak lie detector tersebut. Karena kenapa? Itu adalah mesin. Namun penolakan kami tersebut terhadap publik yang kami sampaikan bukan tidak mengandung arti. Kami tim kuasa hukum juga memiliki strategi untuk mempertahankan daripada apa yang sudah kami sampaikan. Gitu loh. Kami bantah terkait lie detector. Karena seseorang yang sudah terbiasa melakukan hal tersebut ataupun terbiasa diperiksa dengan hal tersebut, itu nanti mesin itu akan datar saja. Apalagi yang memiliki berkepribadian ganda. Kami sempat menyampaikan seperti itu bukan tanpa tujuan. Dan hari kemarin ya, ketika persidangan Pak Efes itu terbukti dan nyata, pasti ini akan dibantah, akan mengikuti pernyataan daripada kami di publik. Dan betul saja itu ditolak. Karena lie detector ini kan bukan merupakan alat bukti. Itu yang kami sampaikan di awal, dan beliau hari ini sampaikan, beliau tolak itu. Nah, lie detector ini yang punya siapa sih? Kan Mabes Polri, Kepolisian Republik Indonesia yang punya. Apakah yang lain punya? Kan tidak. Gitu loh. Jadi ketika penolakan kami di publik yang awal itu bukan tidak mengandung arti. Biarkan dia ikutin, karena apa yang kami sampaikan di publik, kami analisa kok diikuti ya pernyataan kami. Dan fakta di persidangan kemarin beliau tolak, beliau menyatakan itu bukan alat bukti. Tapi jangan salah, lie detector juga itu bisa menjadi petunjuk loh. Karena ada ahlinya nanti. Nah, ketika ditanya oleh JPU terkait beliau ditanya menembak tidak, beliau katakan tidak, namun lie detector katanya menyatakan itu berbohong. Nah, itu nanti yang menjelaskan adalah ahli, bukan kompetensi kami. Namun kami menyampaikan terkait bantahan lie detector dari awal, tujuannya lah ke sini sudah dikonfirmasi oleh terdakwa itu, begitu Mbak Michelle. Baik, nanti kita tunggu ya, akan disilangkan begitu dengan keterangan ahli nantinya hasil lie detector ini supaya bisa mungkin membantah pernyataan dari Sambo kemarin. Nah, Mas Febri, kemarin juga pengacara Sambo Arman Hanis ini mengungkap kekecewaannya terhadap majelis hakim. Nah, menurut Arman, persidangan itu sudah seperti diputuskan karena majelis hakim ini memberikan kesimpulan-kesimpulan sendiri. Majelis hakim juga dianggap cenderung mendengarkan satu kesaksian saja, yakni dari Richard Eliezer atau Baradae. Nah, bahkan Arman juga bilang ya sudah putuskan saja sidangnya, silakan begitu. Nah, bagaimana tanggapan Anda sebagai kuasa hukum keluarga Brigadir J terkait hal ini? Itu sah-sah saja, lumrah-lumrah saja disampaikan oleh tim kuasa hukum daripada Pak FS. Ya, ketika tim kuasa hukum sudah menyampaikan seperti itu, berarti kan sudah kehabisan strategi, kehabisan kata untuk membela kliennya. Itu sebuah keputusasaan, dan ini sangat menyedihkan gitu loh. Kasihan untuk kliennya. Kenapa harus menyampaikan statement seperti itu? Ini retorika persidangan, alurnya hukum acaranya seperti itu. Majelis hakim tidak memojokkan, tidak berpihak kemana-kemana. Majelis hakim berpatokan ke et audi alteram partem, asas keberimbangan dalam sebuah persidangan. Semua akan dikonfirmasi. Ini baru para saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, belum di bagian saksi yang akan meringankan Pak Efes dan Ibu Pesi dan yang lainnya. Ini masih dihadirkan oleh JPU kok. Kenapa harus baper gitu loh? Ikuti saja, persiapkan pembelaanmu untuk klienmu sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Jangan malah membuat drop, membuat down daripada kliennya. Gitu loh. Makanya dari awal kami konsisten nyatakan, sudah jujur lah gitu loh. Akui, minta maaf, minta ampun, bertobat gitu loh. Kan seperti itu. Itu sebelum beliau jadi tersangka malah. Waktu itu kita sampaikan kok. Tapi ya malah kita akan dilaporkan penyebar hoax, disebut ahli nujum segala macam. Karena apa yang kami tim sampaikan bukan berdasarkan
omong kosong, tapi ada alat bukti yang kami sampaikan, ada faktanya. Dan dari awal kami sampaikan, kami ulangi kembali adalah kami tidak pernah menjustifikasi siapa pelakunya, karena kami tidak tahu. Kami hanya berdasarkan keyakinan kami sebagai tim kuasa hukum dan berdasarkan alat bukti yang ada. Kami laporkan secara pro justis ya di Mabes Polri. Itu hasil daripada penyidikan. Gitu. Ketika masuk persidangan sudah ada dakwaan dan penasihat hukumnya tiba-tiba menyampaikan seperti itu, ya berarti dia tidak menghormati alur persidangan dong. Dia tidak percaya dengan marwah persidangan, minta diputuskan. Kan tidak bisa seperti itu, ada alurnya. Nanti ada saksi yang akan meringankan para kliennya, ada ahli juga yang meringankan kliennya, ada alurnya. Jangan tergopo-gopo karena apakah sudah kehabisan kata-kata, kehabisan strategi hingga akhirnya harus seperti itu. Kasihan kliennya, Kak. Kalau memang sudah tidak mau, tidak ada strategi lagi, ya tinggal sampaikan ke kliennya gitu loh. Tidak usah terhadap publik seperti itu. Baik, Mas Febri, selain Sambo, ketiga terdakwa yakni Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf ini juga akan dipertemukan dengan Putri Chandrawati sebagai saksi dalam sidang yang akan digelar Senin 12 Desember 2022 mendatang. Nah, bagaimana kuasa hukum keluarga Yosua melihat pertemuan ini? Apa prediksi soal hal-hal yang mungkin bisa digali dari majelis hakim ataupun JPU maupun konfrontasi dari para terdakwa? Menurut Mas Febri. Baik. Tentunya akan menjadi suatu hal yang menarik lagi ketika Ibu PC juga dipertemukan dengan tiga terdakwa ini ya di persidangan. Karena yang dari awal menjadi kunci adalah sebetulnya Ibu PC. Kami tim kuasa hukum juga dari awal ingin melindungi Ibu PC. Jangan sampai terjerat apapun. Namun tidak didengar. Tidak digubris. Nah, ketika dipertemukan dengan para terdakwa yang lain ya, yang kami harapkan Ibu PC jujur sejujur-jujurnya. Apa sebetulnya yang terjadi? Dan bagaimana alurnya? Kan seperti itu. Karena saat ini sudah menjadi si Barada ini sudah menjadi justice kolaborator, membantu mengungkap sebuah perkara untuk menjadi terang menerang. Namun tidak bisa kita pungkiri masih ada relasi kekuasaan ataupun rasa hormat ya dalam hal ini antara RR dan Kuat kepada beliau ya, yang kita tidak bisa pungkiri. Namun sudah ada pernyataan yang kontradiktif dari BAP Ibu PC dan RR, kita harus garis bawahi. Keterangan RR menyatakan saya disuruh Ibu PC untuk saya bilang mencuri uang daripada almarhum Brigadir J. Kenapa uangnya harus dipindahkan ke rekeningnya dia? RR mengatakan itu disuruh Bu PC, tapi di keterangan Ibu PC saya tidak pernah menyuruh dia untuk memindahkan gitu kan, mengalihkan. Nah ini kan kontradiktif. Ini nanti akan dikonfrontir. Saya ingin lihat apa jawaban daripada RR ketika sudah mendengar seperti itu. Apakah akan kecewa dan kemudian dia juga akan berbalik mengikuti alur Baradae untuk mengungkap ini, atau akan tetap? Karena jangan salah ada statement juga dari terdakwa lain, dalam hal ini Pak FS ini, kamu dan keluargamu akan saya jamin seutuhnya. Nah kata-kata inilah yang kita tidak ketahui. Di persidangan mungkin bisa lah berperang argumentasi, berperang statement, tapi hubungan di belakang ini kita tidak pernah tahu. Apakah pernyataan yang mengatakan akan dijamin ini berpengaruh besar kepada RR dan yang lainnya dan Kuat dalam hal ini, atau karena ada keterangan kontradiktif dari Ibu PC akan merubah si RR ini akan lebih jujur lagi gitu. Kemudian Kuat dalam hal ini sudah pernah diapresiasi oleh majelis hakim, diberikan aplaus bahwa nah kali ini saya baru percaya kamu jujur dengan kebohonganmu, karena dia diperintahkan bohong katanya oleh Pak FS. Makanya dia dari awal sampai dengan persidangan kemarin dia berbohong, tapi dia jujur bahwa saya disuruh berbohong dan konsisten. Nah apakah besok juga karena ancamannya tidak main-main, dia akan tetap mengikuti alur skenario dan mempertahankan hal tersebut karena mungkin kedekatan yang tidak sebentar ya,
apakah dia akan mengungkap juga yang sebenar-benarnya. Bukan kami menjustifikasi yang lain ini sudah bersalah, tidak. Namun harapan kami dari tim kuasa hukum adalah supaya semuanya jujur, terang, untuk membuat terang segala sesuatunya. Kenapa kami katakan seperti itu? Walaupun statement daripada Kuat mengatakan, saya sudah dipenjara kok, kurang jujur apalagi? Kan begitu. Baik, Mas. Kurang jujur apalagi katanya. Nah, itulah statement yang menggelikan karena ada statementmu gitu loh yang masih tanpa kau sadari itu kontradiktif. Itu yang kenapa dinyatakan berbohong dan berbohong. Nah, besok ataupun kapan persidangan ini akan berlangsung antara pertemuan Bu PC dengan terdakwa yang lainnya, harapan kami semua saksi jujur, akui terang menerang apa yang terjadi. Namun ya kalau memang akan terus berbohong ya hak mereka juga sebagai terdakwa, nanti hakim yang akan memutuskan. Begitu Mbak Misal. Baik, Mas Febri, terakhir sidang kasus pembunuhan Brigadir J ini kan sudah berjalan selama sebulan lebih begitu, dan puluhan saksi sudah dihadirkan untuk melengkapi pasal-pasal dalam peristiwa penembakan Yosua. Nah, sejauh ini bagaimana pihak kuasa hukum keluarga Brigadir J melihat hal ini? Apakah semua rangkaian sudah sesuai atau ada hal-hal yang masih menjadi catatan? Dalam hal ini tentunya sudah sangat sekali saksi yang dihadirkan, bukti yang disampaikan juga sudah sangat banyak sekali. Namun yang saya lihat adalah majelis hakim di sini sangat berhati-hati. Dalam berhati-hati menangani perkara ini. Karena kenapa? Satu, ini sudah menjadi domain publik, menjadi sorotan publik. Publik ingin memiliki kepercayaan terhadap hukum di Indonesia. Yang kedua, publik juga menginginkan kepercayaan yang full lagi terhadap institusi Polri. Karena ini tidak main-main dilakukan oleh polisinya polisi, oleh ajudannya polisi, di rumah polisi, melibatkan perwira tinggi sampai pangkat terendah di dalam kepolisian. Ini sangat miris sebetulnya. Itulah yang menjadi catatan kami bahwa majelis hakim sangat berhati-hati, perlahan tapi pasti untuk membuktikan satu persatu dakwaan daripada JPU, karena esensi daripada persidangan ketika sudah masuk adalah sebuah pembuktian. Pembuktian ini harus dijalankan secara benar menyeluruh sesuai dengan KUHP, disesuaikan dengan alat bukti yang lainnya dan keterangan ahli, kemudian yang akan menimbulkan sebuah keyakinan hakim. Sebanyak apapun saksi, sebanyak apapun alat bukti, ketika majelis hakim tidak memiliki keyakinan adanya sebuah tindak pidana, itu bisa-bisa dibebaskan. Kita jangan salah, selain alat bukti ada keyakinan hakim. Gitu loh. Karena ini masalah hak hidup orang lain gitu loh. Jadi harus betul-betul hati-hati. Ditambah ketika majelis hakim gegabah, publik lah yang akan menilai. Sudah semi caught by the press dan pembuktian persidangan ini seolah-olah sudah masyarakat ini ikut campur, ikut andil ya, karena geram gitu loh. Geramnya kenapa ketika perkara seperti ini sangat sulit sekali dibuktikan, tapi ketika menimpa masyarakat biasa kok gampang sekali gitu loh. Nah, banyak pertanyaan-tanya seperti itu. Nah, ini waktunya untuk merubah stigma masyarakat terhadap hukum kita dengan membuktikan bahwa hukum kita tidak tebang pilih. Equality before the law ini sedang diterapkan dalam hal ini. Dan nanti adalah sebuah keadilan. Keadilan untuk masyarakat, keadilan untuk korban, dan keadilan juga untuk para terdakwa nantinya. Semua memiliki keadilan masing-masing dengan secara proporsional. Kami juga tidak mau melebihi putusan hakim, menghakimi seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, karena belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, belum inkrah. Walaupun nanti diputuskan majelis hakim suatu putusan yang menentukan A, B, dan C, itu belum selesai. Ada banding, ada kasasi, ada PK, itu kita tidak bisa pungkiri. Alurnya ini masih panjang. Intinya adalah alur persidangan yang saat ini berjalan, masyarakat menunggu supaya
equality before the law, kesamaan di muka hukum ini sama, merata dan menyeluruh untuk setiap masyarakat. Tidak adil hanya untuk perwira, tidak adil hanya untuk masyarakat, tidak. Antara perwira dan masyarakat biasa itu sama-sama saja di muka hukum. Karena negara kita adalah negara hukum, berlandaskan Pancasila dan undang-undang. Itu yang harus kita hormati. Begitu Mbak Michelle.